Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Fatih channel pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jenis transformasi, yaitu dilatasi. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Kita akan membahas tentang dilatasi pada suatu benda. Dilatasi atau pembesaran merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau membesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi dapat ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Perhatikan bangun segitiga di samping. Bayangan bangun segitiga ini oleh dilatasi dengan pusat 0,0 ini, pusat O, dengan faktor skala 2 dapat diperoleh dengan cara berikut ini. Kita cari jarak setiap titik sudutnya terhadap pusat dilatasi, yaitu O 0,0. Kita hitung jaraknya, kemudian karena faktor skalanya 2, ini jaraknya kita gandakan 2 kalinya, ya. Misalnya ini jaraknya ini merah ini, maka kita cari jarak yang baru. Di sini yang hijau ini yang panjangnya sama dengan merah, berarti titik sudut ini 2 kalinya titik ini, karena garis merah sama dengan garis hijau. Kalau 3 kalinya, yuk kita cari yang jaraknya 3 kali garis merah ini, gitu ya. Kemudian untuk titik yang lain juga demikian, kita cari titik yang jaraknya 2 kali dari jarak titik yang kedua ini, yang panjangnya disimpulkan dengan garis warna kuning ini. Nah, misalnya warna kuning ini sama dengan merah yang ini, maka diperoleh titik bayangannya di sini. Ini panjangnya 2 kali jaraknya yang kuning. Dan titik yang ketiga juga begitu. Misalnya jaraknya hijau ini, ya kita cari titik baru yang melalui garis biru ini yang jaraknya 2 kalinya. Ya, misalnya garis kuning ini panjangnya sama dengan garis hijau, maka titik di sini panjangnya 2 kali dari jarak titik sudut segitiga ini dari pusat. Kemudian dari ketiga titik sudut itu kita hubungkan, akan terbentuk sebuah bangun segitiga. Bangunnya sama, cuma ukurannya berbeda, lebih besar 2 kalinya dan jaraknya juga berjarak 2 kalinya dari pusat koordinat sesuai faktor skala yang diberikan. Itu cara menentukan bayangan dari bangun yang kita dilatasikan. Kemudian kita akan membahas tentang dilatasi pada bidang koordinat. Untuk mempermudah pemahaman kalian, perhatikan tabel di bawah ini. Misalnya titik A dengan koordinat X, Y, kita dilatasikan dengan pusat dilatasi O 0,0, faktor skalanya K, maka bayangan dari titik A adalah koordinatnya adalah K kali X, K kali Y. Tinggal dikalikan dengan faktor skalanya saja. Saya kira mudah ini, ya. Kemudian kalau ada titik A, X, Y, kita dilatasikan dengan pusat dilatasi P, A, B, dan faktor skala K, maka bayangan titik A adalah K kali X dikurangi A ditambah A, K kali Y dikurangi B ditambah B. Ini koordinat titik bayangannya. Saya kira ini mudah diingat dan difahami. Untuk lebih memahami, coba perhatikan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama,
Diagram ini menunjukkan dilatasi titik A dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Maka tentukan koordinat titik A aksen, koordinat titik bayangannya. Mari kita selesaikan. X aksen itu besarnya sama dengan K kali X. Karena pusatnya 0,0, maka tinggal dikalikan dengan faktor skalanya saja. Sehingga bayangannya 3 kali 4 sama dengan 12 X aksennya. Kemudian Y aksen, K kali Y. Karena pusatnya 0,0. 3 kali 5, karena faktor skalanya 3, 15. Jadi koordinat titik A aksen adalah 12,15. Mudah ya? Berikutnya contoh yang kedua, tentukan bayangan titik D 4,-1 jika didilatasikan dengan pusat P 3,4 dan faktor skala 2. Nah, kalau kita nyatakan dengan tabel begini, ya, titiknya 4,-1, pusatnya 3,4, faktor skalanya 2, ini bayangannya adalah A aksen, E aksen, Y aksen. Dikasih Pak Fatih warna supaya kalian lebih mudah dalam memahaminya. Maka E aksen bayangannya adalah K kali X dikurangi A ditambah A. K faktor skalanya 2, X-nya 4, kemudian A-nya sama dengan 3, warna hijau ini, terus ditambah 3. Setelah dihitung, hasilnya sama dengan 5. Kemudian Y aksen, K kali Y dikurangi B, ditambah B, faktor skalanya 2, Y-nya -1, B-nya 4, ditambah 4. Sehingga hasilnya sama dengan -6. Sehingga diperoleh bayangan dari titik D oleh dilatasi dengan pusat 3,4 dan faktor skala 2 adalah D aksen 5,-6. Mudah dipahami ya? Berikutnya contoh yang ketiga. Tentukan faktor skala dari dilatasi pada tabel ini. Titiknya P, koordinat 6,4, pusatnya 0,0, faktor skalanya K, diperoleh bayangan P aksen 3,2. Kita selesaikan. Nah, X-nya 6, Y-nya 4, E aksennya 3, Y aksennya 2. Karena pusatnya 0,0, maka X aksen sama dengan K kali X. Tinggal disubstitusikan saja. E aksennya 3, K-nya dicari, X-nya 6, 6-nya dipindah sehingga ketemu K-nya sama dengan setengah. Jadi faktor dilatasinya sama dengan setengah. Bisa juga sampai tidak mengambil yang koordinat X. Bisa juga sampai mengambil koordinat Y. Hasilnya sama saja. Y aksennya 2, K-nya dicari, Y-nya sama dengan 4. Sehingga faktor skalanya sama dengan setengah, ya. Jadi faktor skala dari dilatasi pada tabel ini adalah 1/2 atau setengah, ya. Mudah dipahami ya anak-anak ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.